kalau gue nggak salah dengar, kalau gue Yep. nggak salah ingat, Oke. lo itu pernah kuliah di luar negeri. Yes, di Taiwan specifically. Uh. You know what? That country actually has a lot of history. Yes, ghost related history kan. Benar, 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 benar. Do you have one? Yang Oke, kayak lo kayak, I actually have two, cuman gue bakal ceritain yang satu dulu. Oke. Oke. So, Taiwan is known for a land of thousand temples. Di Betul. sana setiap rumah itu bisa dijadiin kuil Mm-mm. gitu. Dan orang-orang di sana masih percaya sama let's say kayak Buddhism, tapi Buddhism yang sudah terkulturisasi sama budayanya China. Taoism bukan sih? Kalau Taoism mereka ya semacam kan? kayak gitu. Cuman ya tetap beda-beda kan. Mhm. Each Taoism punya let's say Taiwan punya Taoism sama China punya Iya, Taoism, betul, betul. sama di setiap kota itu beda-beda. So pas gue ke Taiwan itu gue pernah lagi pulang malam-malam abis beli makanan malam kayak street food di jalan. Gue lagi pergi sama teman Taiwan gue itu ngelihat angpau warna merah di jalan. Angpau. Malam-malam ya guys. Malam-malam angpau warna merah di jalan. Dan gue cuman nunjuk doang. Itu lo Dan lagi nggak Chinese New Year nih? gue gak Chinese New Year. Lagi biasa ya, jalan biasa, pulang sekolah, jalan ngeliat ada angpau warna merah. Siang-siang. Malam-malam. Oh, malam-malam. Oke. Mm-mm. Terus pas gue cuma nunjuk, temen gue langsung tarik tangan gue. Jangan ditunjuk, jangan diapain, lewat aja. Temen Taiwan gue yang ngomong. Oke. Terus gue nanya, kenapa? Dia bilang nanti sampai rumah gue ceritain kenapa. Oke. Gue balik ke mes waktu itu karena mes gue isinya 4 orang, 3 orang Taiwan, gue orang Indo sendiri. Oh. Habis itu akhirnya gue nanya sama dia, kenapa gue nunjuk doang nggak boleh? Jadi di Chinese culture itu ada namanya Minghun. Minghun itu jadi kayak ghost marriage, pernikahan setan. Oke. Jadi ceritanya adalah kalau di Chinese culture ketika lu sudah lewat, udah pass away atau belum, itu tuh disarankan untuk nikah. Karena menurut mereka banyak anak, banyak rezeki. Betul. Ya kan, seperti kita. Nah, itu pun kejadian sama hantu-hantu di sana. Ketika mereka sudah mereka misalnya meninggal sebelum nikah, mereka disarankan untuk nikah juga sama hantu lain atau orang yang masih hidup. Oh. Jadi ada angpau di jalan itu malam-malam adalah caranya keluarga mereka untuk mencarikan calon untuk para hantu yang sudah meninggal, yang masih single ketika mereka meninggal. Oh, jadi kayak jadi maksudnya adalah amplop itu bisa dilihat sama orang, bisa dilihat sama hantu. Enggak, jadi ketika lu ambil angpau itu, kan dikira wah duit nih. Iya. Diambil, lu buka. Pas lu buka itu isinya satu mantra sama foto si orang yang sudah meninggal itu. Contohnya misalnya fotonya si cewek A. Nah, abis lu ambil, biasanya di sekitaran itu udah ada keluarga yang survei. Jadi mereka nungguin. Pas lu ambil, mereka langsung gini, maksa. Lu nikah ya sama anak gua? Dan mereka mungkin bilang iya atau enggak atau gimana. Tapi mereka nggak nyadar kalau misalnya yang mereka nikahin itu adalah orang yang sudah nggak ada. Oh, jadi mereka kayak ninggalin di jalan, tapi mereka ada di sekitaran untuk kayak lihat kayak siapa yang ngambil nih. Iya. Dan kalau misalnya lu nggak ambil, itu dikonsider sebagai sebuah hal yang sangat ofensif. Ketika lu tidak menerima. Maksudnya ketika lu udah ngambil dan lu nggak menerima ajakan mereka untuk menikahi orang yang sudah nggak ada ini. Wow. Dianggap sama mereka sebagai sebuah hal yang sangat ofensif. Dan akan membawa lu bad luck. Kalau dulu lu nggak ada counter attack ya. Iya. Sekarang ada. Sekarang cuman paling lu masukin duit lagi, balikin, habis itu lu doa. Menurut kepercayaan mereka, lu doa habis itu bilang kalau misalnya gua itu nggak cocok sama lu. Jadi Gua nggak dulu, habis itu taruh lagi. Itu nggak apa-apa. Di tempat yang sama tapi. Di tempat yang sama. Bahkan angpau itu juga bisa menjadi sebuah sarana untuk membuang kesialan lu kadang. Iya, betul, betul. Jadi ketika orang misalnya amit-amit habis kecelakaan, habis bangkrut dan segala macam, itu akan disengaja taruh duit di dalam yang sesuai dengan mereka mampu, mereka tutup, mereka taruh di jalan. Ketika ada orang yang ngambil, itu kayak mentransfer semua energi buruknya orang itu ke orang yang baru. Jadi dia udah kayak lepas sama karmanya, katanya seperti itu. Tapi Gitu. tunggu deh, gue bingung. Semisalnya, oke lah kalau hantu sama hantu, gimana ya
kita kan belum tentu semuanya bisa lihat lah ya, Iya, kita iya, bilang there's another world yang kita belum bisa lihat. iya, Kalau misalnya emang kayak hantu yang ngambil, iya. keluarganya jadi kayak hilang aja gitu. Nggak tahu ya sistem konsepnya gimana. Tapi mereka percaya daripada hantu sama hantu, mending hantu sama manusia. Oh, jadi mereka emang ngincernya Ngincarnya manusia. manusia, memang ngincarnya manusia, gitu loh. Kalau beneran nih, sebenarnya oke lah, kita berarti kan their mindset kayak, oh ini masih ada gentayangan in our world Iya, lah iya, ya, iya. kayak dong. Kalau sama manusia, jadi Hmm. itu gimana? Jadi kayak, ya udah kita tied forever gitu. Kita tied forever karena di dalam kepercayaannya mereka, setahu gue ya, itu ketika kita sudah meninggal atau kita sudah nggak ada, itu kita nggak langsung hilang. Betul ya. Jadi kita akan turun, kalau nggak naik, atau kalau nggak yang ngawang aja. Iya, in Ya kan. between. Nah, itu ketika lu percaya seperti itu, em, orang yang sudah lewat atau nggak ada, kalau misalnya nggak nikah, dia akan seumur hidup dia, ya seumur sampai kiamat gitu, akan sendiri terus, dan itu akan capek banget buat mereka. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya dipaksalah seorang manusia untuk menikahi si hantu ini. Biar kalau misalnya manusia ini tanda kutip sudah nggak ada juga, bisa menemani si hantu ini juga. Jadi itu bound for forever, for eternity gitu loh. Jadi kayak bener-bener real marriage. Real marriage. Tapi ya bedanya sama hantu aja. Jadi kalau misalnya, for example nih, kayak lu udah nikah kan, dan lu kan ya nggak bisa lihat kan, Iya. you fall in love. Iya. What happened? Lu nikah lagi boleh? Apa Nggak boleh. bakal ada something happen? Nggak boleh. Dan setahu gue ketika lu sudah menjalankan prosesi pernikahan yang seperti itu, somehow lu akan bisa melihat istri lu atau suami lu tuh seperti apa. Dan menurut teman-teman gue di sana yang secara tidak langsung punya experience ketemu orang sama yang sudah menikah seperti itu, mereka di dalam mimpi mereka melakukan hal-hal intim sesuai dengan suami istrinya, dengan orang yang ada di foto itu. Jadi benar-benar hidup seperti Kayak bener-bener suami istri suami yang istri lagi- tapi beda alam aja. Gitu. Ketika makan pun ya lu harus menyiapkan dua nasi. Lu harus memberikan keserahan ke dia kalau misalnya dia suami dan segala macam. Ketika istri ya lu harus melakukan hal yang segimana suami lakukan gitu loh. That is crazy. Yap. Mind blown banget sih. Lumayan. Itu salah satu cerita ya folklore yang gue sendiri hampir ke trap juga. Jujur, iya. Sebenarnya Cina tuh banyak banget folklore-nya kan. Iya, Cina tuh banyak banget folklore-nya. Dan banyak banget untuk kayak nggak boleh ini, nggak Ya, boleh itu ya kan. Bahkan ketika seseorang hamil pun banyak sekali pantangannya. Nggak boleh Betul. pindahin kulkas, nggak boleh pindahin ini, nggak boleh itu. Kalau nggak nanti anaknya ini. Believe it or not, cerita-cerita seperti itu ketika lu manifesting akan kejadian Iya, kalau. terjadi, betul. Jadi betul. mending kita avoid that kind of thing. Betul. Gitu loh. Let's leave my other story di next video ya kali ya. Karena yang satu lagi itu first hand experience, lebih kayak itu lebih membingungkan daripada membingungkan menurut gue. Interesting nggak tuh? Nah, But anyway guys, thank you for watching. Kita doain dia nggak nikahin Ghost lagi, ya Jangan, nggak sih? jangan. Ya kan? Jangan. Lu nggak ada plan kan untuk kayak siapa tahu gitu kayak. Enggak. Gue mau menikahkan cewek normal yang cantik, bahagia. #Yvonne. So anyway guys, kalau you guys juga punya mungkin cerita yang kayak dia atau cerita yang lain, let us know, comment atau DM us right away. See you guys on our next video. Bye-bye.